saya dan kelompok A akan menjelaskan mengenai salah satu topik yang cukup hangat pada saat ini, yaitu bursa karbon. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bursa karbon, teman-teman udah pernah dengar belum sih apa itu bursa karbon? Bursa karbon adalah pasar tempat perdagangan izin emisi karbon dan kredit karbon. Konsepnya muncul sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Bursa karbon bertujuan untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon. Untuk perkembangan bursa karbon di Indonesia sendiri, pada tanggal 26 September 2023, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon, di mana untuk izin usaha penyelenggaraannya telah diberikan kepada BI oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 September 2023. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon, IDX Karbon sebagai penyelenggara bursa karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan IDX Karbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana. Saat ini terdapat 4 mekanisme perdagangan IDX Karbon, yaitu auction, regular trading, negotiated trading, dan marketplace. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong unit 5 dan unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam bursa karbon? OJK menerbitkan peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon atau POJK bursa karbon yang akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara pasar. POJK bursa karbon ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut perdagangan karbon melalui bursa karbon. POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK. Sejalan dengan komitmen Paris Agreement serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut. Substansi pengaturan POJK bursa karbon antara lain, unit karbon yang melalui bursa karbon adalah efek serta wajib terlebih dahulu terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN-PPI dan penyelenggara bursa karbon. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Penyelenggara bursa karbon dapat melakukan kegiatan lain serta mengembangkan produk berbasis unit karbon setelah memperoleh persetujuan OJK. Penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon wajib diselenggarakan secara teratur, wajar, dan efisien. Penyelenggara bursa karbon wajib memiliki modal di store paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah, serta dilarang berasal dari pinjaman. Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota Dewan Komisaris penyelenggara bursa karbon wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK serta wajib melalui penilaian kemampuan dan OJK melakukan pengawasan terhadap perdagangan karbon melalui bursa karbon yang antara lain meliputi pengawasan penyelenggaraan bursa karbon, infrastruktur pasar pendukung perdagangan karbon, pengguna jasa bursa karbon, transaksi dan penyelesaian transaksi unit karbon, tata kelola perdagangan karbon, manajemen risiko, perlindungan konsumen, pihak produk dan atau kegiatan berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Dalam melakukan kegiatan usahanya, penyelenggara bursa karbon diizinkan menyusun peraturan penyelenggara bursa karbon beserta perubahannya mulai berlaku setelah mendapatkan OJK. Setiap perubahan anggaran dasar penyelenggara bursa karbon wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum diberitahukan atau diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan. Terakhir, rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggara bursa karbon wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK sebelum berlaku. Tersedianya dasar hukum terkait persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon diharapkan dapat menjadi landasan perdagangan karbon melalui bursa karbon bagi instansi terkait, penyelenggara bursa karbon, pelaku usaha, pengguna jasa penyelenggara bursa karbon, dan pihak terkait lainnya.
Presiden mengatakan keberadaan bursa karbon Indonesia ini merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia terhadap upaya menangani dampak dari perubahan iklim. Beliau mengatakan ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Itulah yang dikatakan oleh Presiden. Kemudian bagaimana sih dampak nyata dari perubahan karbon ini di kehidupan nyata? Nah, dampak utama dari bursa karbon ini adalah mendorong pengurangan gas emisi rumah kaca dengan adanya batasan emisi dan perdagangan izin atau kredit karbon. Perusahaan dan sektor-sektor tertentu memiliki insentif untuk mencari cara inovatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi mereka. Jadi, di kehidupan nyata, setiap perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi ataupun merusak lingkungan, itu mereka harus dapat mengimbanginya dengan melakukan pembelian emisi karbon yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang dapat mengurangi karbon. Jadi adanya muncul keseimbangan di antara pelaku usaha bisnis ini, sehingga nanti karbon di dunia ini akan berkurang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait produk apa saja yang diperdagangkan di bursa karbon. Untuk produk yang diperdagangkan di bursa karbon ini ada dua jenis produk. Produk yang pertama adalah persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha atau yang disebut dengan PT BAS-TPU. Jadi, PT BAS-TPU ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan batas emisi GRK yang boleh dikeluarkan oleh suatu pelaku usaha. Nah, untuk pelaku usaha yang melebihi batas atas emisinya ini harus membeli kredit karbon untuk menutupi kelebihan emisi tersebut. Lalu untuk produk yang diperdagangkan yang kedua adalah sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca atau yang disingkat dengan SPE GRK. Lalu SPE GRK ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa suatu kegiatan telah menghasilkan pengurangan emisi GRK. Untuk pelaku usaha yang telah menghasilkan pengurangan emisi GRK ini dapat menjual kredit karbonnya di bursa karbon. Lalu untuk kedua produk yang diperdagangkan ini biasanya itu dalam bentuk unit karbon dioksida ekuivalen atau disingkat dengan CO2e. Untuk satu lot bursa karbon ini biasanya setara dengan 1 ton CO2e. Lalu untuk harga kredit karbon di bursa karbon ini cukup bervariasi tergantung dengan faktor-faktornya serta jenis kredit karbon, kualitas kredit karbon, dan permintaan dan penawaran di pasar. Lalu untuk perdagangan perdana bursa karbon ini terjadi pada tanggal 27 September tahun 2023. Untuk harga rata-rata kredit karbon adalah di harga 30.000 per ton CO2e. Baik, singkat saja, saya ingin menjelaskan tentang volume dan satuan perdagangan bursa karbon di Indonesia. Ya, untuk proyeksi perdagangan bursa karbon di Indonesia itu sekitar 1 gigaton unit karbon dengan proyeksi sekitar 3.000 triliun. Kemudian untuk satuan volume perdagangan di bursa karbon Indonesia ini adalah kelipatan 1 lot atau setara dengan 1 ton karbon dioksida ekuivalen atau CO2e dengan harga 1 ton CO2e sekitar 30.000 sampai 100.000 rupiah. Sementara di luar negeri karbon yang diperdagangkan itu sekitar 1.000 ton CO2 ekuivalen. Ya, kemudian pada saat perdagangan karbon di Indonesia pada saat awal tercatat penjualan sekitar 459.953 ton unit karbon dengan harga Rp77.000, naik 10,63% pada saat harga pembukaan sekitar 69.600. Nah, sekarang kita mau bandingkan dengan bursa karbon di Asia Tenggara, contohnya Malaysia. Itu sekitar 150.000 kredit karbon dengan kontrak sekitar 18,5 ringgit Malaysia. Kemudian untuk bursa karbon Singapura tercatat yang terjual sekitar 250.000 ton karbon, ya sekitar ekuivalen untuk Singapura sekitar
berkisar antara $60 Singapura. Ya, itu saja untuk volume dan satuan perdagangan karbon Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa aja sih pelaku pasar dalam bursa karbon di BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi pada perdagangan karbon perdana pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan pukul 11.30 WIB atau waktu Indonesia Barat, IDX Karbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton unit karbon dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia unit karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu ada PT Pertamina New and Renewable Energy atau PNRE yang menyediakan unit karbon dari proyek Lahendong unit 5 dan unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nah, perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana IDX Karbon yaitu diantaranya ada PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas atau bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, ada PT Karbon X Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pama Persada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energy, PT Pertamina Patra Niaga, PT True Climate Dekarbonisasi Indonesia, dan terakhir itu ada PT Udara Untuk Semua atau Veratmos. Selanjutnya adalah terkait mekanisme dalam perdagangan karbon. Perdagangan di bursa karbon itu terdiri dari 4 mekanisme. Yang pertama adalah pasar reguler. Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Di pasar ini, pengguna jasa karbon dapat menyampaikan bid atau tawaran beli dan ask atau tawaran jual secara transparan dan tercatat di sistem perdagangan karbon. Pasar reguler mirip dengan perdagangan saham pada umumnya. Mekanisme selanjutnya adalah via pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan secara tidak langsung antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di pasar ini, pengguna jasa karbon dapat melakukan transaksi di luar bursa, misalnya secara bilateral, namun penyelesaian dan pelaporan transaksi akan dicatat oleh bursa karbon. Pasar negosiasi memungkinkan fleksibilitas dan kerahasiaan dalam perdagangan karbon. Mekanisme yang ketiga adalah pasar lelang. Pasar lelang adalah mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan dengan cara menawarkan unit karbon kepada pembeli dengan harga tertinggi. Di pasar ini, penjual unit karbon adalah pemilik proyek yang telah mendapatkan sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau SPEG-RK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau lembaga yang terkait. Pasar lelang merupakan penjualan satu arah dari pemilik proyek seperti penawaran umum perdana saham atau IPO. Pasar lelang memfasilitasi distribusi unit karbon yang efisien dan adil. Mekanisme keempat adalah marketplace. Marketplace ini adalah mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan dengan cara menampilkan unit karbon yang tersedia di situs web IDX Karbon dan memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara langsung. Di pasar ini, pengguna jasa karbon dapat melihat informasi detail
tentang unit karbon seperti jumlah, lokasi, dan harga. Marketplace merupakan platform yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam perdagangan karbon. Nah, sistem perdagangan karbon menggunakan teknologi berbasis blockchain milik Air Carbon Exchange atau ACX dan terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaku usaha yang memiliki kewajiban atau komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dapat menjadi pengguna jasa bursa karbon dan membeli unit karbon yang tersedia. Pemilik proyek yang sudah memiliki unit karbon yang tercatat di SRN PPI dapat menjual unit karbonnya melalui bursa-bursa karbon. Selanjutnya yaitu teknologi perdagangan karbon. IDX Carbon memanfaatkan teknologi blockchain dalam perdagangan karbonnya. Jadi blockchain ini adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara aman, transparansi, dan terdistribusi. Data yang disimpan dalam blockchain tidak dapat dirubah atau dihapus, sehingga menjamin integritas data. Teknologi ini menawarkan beberapa keunggulan, antara lain: yang pertama, transparansi. Semua data transaksi disimpan dalam blockchain sehingga dapat diakses dan diverifikasi secara publik. Hal ini memastikan transparansi dan integritas pasar karbon. Kemudian yang kedua yaitu keamanan. Blockchain adalah teknologi yang sangat aman sehingga data perdagangan karbon terlindungi dari peretasan dan manipulasi. Yang ketiga yaitu efisiensi. Blockchain memungkinkan transparansi perdagangan karbon dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pihak ketiga. Hal ini mempercepat proses transaksi dan mengurangi biaya. Yang keempat yaitu keandalan. Blockchain adalah teknologi yang sangat reliable sehingga data perdagangan karbon tidak dapat dihapus maupun dirubah. Yang terakhir yaitu integritas data. Blockchain memastikan bahwa data perdagangan karbon akurat dan tidak dapat dirubah, sehingga menjadi integritas pasar karbon. Selain blockchain, IDX Carbon juga terintegrasi dengan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRNPPI milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Integrasi ini memastikan bahwa data perdagangan karbon tercatat secara resmi dan akurat. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Rinaldi. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-6. Kita mencoba sedikit mengulik dan membahas mengenai apa itu bursa karbon. Di tengah meningkatnya penekanan global untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia sudah mulai mengambil langkah, baik pemerintah, pelaku usaha maupun organisasi masyarakat mulai peduli dan bergerak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan bertransisi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Salah satu upaya yang tengah dijalankan oleh Indonesia adalah dengan memperlakukan regulasi OJK terkait dengan bursa karbon. Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam perdagangan karbon atau bursa karbon. Hal ini dibuktikan dengan data statistik IDX Carbon Trading Resume per tanggal 15 November 2003 yang dinilai berkinerja cukup positif. Meski baru berjalan kurang lebih selama 36 hari atau dalam periode tanggal 6 September sampai 15 November 2003, total trading value di IDX Carbon mencapai 29,63 miliar. Total trading volume sebesar 468.124 CO2i dengan harga tertinggi mencapai 77.000. Nah, itu dia mengenai data statistik bursa karbon yang sebenarnya akan lebih dibahas lagi oleh teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa.
Mari kita bahas perbedaan antara bursa karbon dan bursa saham. Bursa karbon dan bursa saham adalah dua jenis pasar modal yang berbeda. Perbedaan antara bursa karbon dan bursa saham antara lain, yang pertama, objek transaksi. Bursa karbon memperdagangkan izin emisi karbon. Izin emisi karbon adalah hak untuk menghasilkan emisi karbon tertentu, sedangkan bursa saham memperdagangkan saham perusahaan. Yang kedua, tujuan transaksi. Bursa karbon bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, sedangkan bursa saham bertujuan untuk menyediakan platform bagi investor untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, peserta transaksi. Bursa karbon melibatkan perusahaan yang menghasilkan emisi karbon, kemudian perusahaan yang ingin mengurangi emisi karbon, dan investor yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi karbon. Sedangkan bursa saham melibatkan investor individu, institusi, dan perusahaan. Yang keempat, waktu transaksi. Bursa karbon biasanya memperdagangkan izin emisi karbon secara kontrak berjangka, yang berarti bahwa transaksinya dilakukan untuk periode waktu tertentu di masa depan. Nah, sedangkan bursa saham memperdagangkan saham secara spot, yang berarti bahwa transaksinya dilakukan untuk pengiriman segera. Secara sederhana, bursa karbon adalah pasar untuk memperdagangkan hak untuk menghasilkan emisi karbon, sedangkan bursa saham adalah pasar untuk memperdagangkan kepemilikan saham perusahaan. Setelah mendengar pemaparan mengenai bursa karbon dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, lantas sebenarnya siapa target pasar dari bursa karbon di negara Indonesia? Mungkin sebagian besar dari kita akan langsung menebak industri tambang yang menjadi prioritas pasar ini. Namun ternyata hal ini masih kurang tepat. Kemenko Marves beberapa bulan lalu pada acara peluncuran bursa karbon Indonesia memaparkan bahwa industri transportasilah yang menjadi pasar utama dari bursa karbon negara kita, yang kemudian disusul dengan industri pembangkit listrik. Hal tersebut dikarenakan industri transportasi dan industri pembangkit listrik menyumbang emisi karbon terbesar di negara Indonesia, dibandingkan dengan emisi karbon yang dihasilkan industri tambang dan smelter masih jauh lebih kecil. Presiden pada acara yang sama juga mengungkapkan bahwa potensi pasar dari bursa karbon ini mencapai 3.000 triliun rupiah, di mana nilai tersebut berasal dari kalkulasi tarif terhadap emisi karbon di negara kita yang sebesar 1 gigaton CO2 atau karbon dioksida. Tentunya dengan bursa karbon ini harapannya dapat menjadi dukungan terhadap percepatan pengurangan emisi karbon, karena akan memaksa para pelaku pasar pada industri-industri terkait untuk mencari alternatif energi bersih terbarukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan OJK dan juga kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan karbon. Jadi dalam perdagangan karbon itu sendiri sudah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 14 tahun 2023. Yaitu dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam beberapa forum global termasuk mengimplementasikan dalam kebijakan domestik Indonesia, yaitu antara lain dengan penyampaian komitmen Indonesia dalam emisi GRK tahun 2030 sebesar 32% hingga 43%. Dibandingkan business as usual, turut serta dalam penandatanganan Paris Agreement pada acara High Level Signature Ceremony for the Paris Agreement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut. Nah, menindaklanjuti komitmen Indonesia tersebut dalam kerangka pengurangan emisi GRK melalui tata laksana nilai ekonomi karbon, khususnya dalam konteks perdagangan karbon, pemerintah telah mempersiapkan perangkat regulasi terkait pasar karbon dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lalu nomor 3, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggara nilai ekonomi karbon atau NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Nah, selanjutnya nih, tujuan utama bursa karbon adalah sebagai upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca melalui tata laksana ekonomi karbon. Juga beberapa tujuan lainnya seperti memberikan stimulus bagi inovasi dan teknologi hijau, kemudian memberikan pendanaan untuk upaya pengurangan emisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian mendistribusikan keuntungan dari perdagangan karbon kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengurangan emisi seperti masyarakat adat, petani, dan pengelola hutan. Kemudian mempengaruhi pasar internasional dengan menunjukkan komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Halo, perkenalkan saya Levi Fadlipiro. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang studi kasus bursa karbon. Studi kasus bursa karbon yang menarik adalah implementasi sistem perdagangan emisi Uni Eropa atau disebut European Union Emission Trading System atau EU ETS. EU ETS adalah salah satu bursa karbon terbesar di dunia dan menjadi contoh penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca di wilayah Uni Eropa. Studi kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana bursa karbon dapat diimplementasikan pada tingkat regional. Berikut adalah latar belakang. Tujuan utama EU ETS diperkenalkan sebagai bagian dari strategi Uni Eropa untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Sistem ini dirancang untuk menciptakan insentif ekonomi bagi industri dan perusahaan agar mengurangi emisi mereka. Cakupan sektor ada industri berat dan penerbangan. Di bagian industri berat, sistem ini mencakup sektor-sektor seperti pembangkit listrik, industri kimia, dan produksi baja. Dan lalu ada penerbangan, sejumlah penerbangan internasional juga masuk dalam cakupan sistem ini. Lalu ada penetapan target setiap tahun, kuota emisi atau allowance ditetapkan untuk sektor-sektor tertentu. Perusahaan yang melebihi kuota mereka dapat membeli izin tambahan, sementara perusahaan yang berhasil mengurangi emisinya dapat menjual izin tersebut. Ada pelaksanaan EU ETS. Yang pertama ada alokasi awal izin emisi. Perusahaan di sektor-sektor yang termasuk dalam EU ETS diberikan alokasi awal izin emisi. Alokasi ini didasarkan pada sejumlah faktor termasuk sejarah emisi perusahaan. Yang kedua ada perdagangan izin emisi. Perusahaan yang melebihi kuota mereka dapat membeli izin tambahan dari perusahaan yang lain yang memiliki kelebihan izin. Hal ini menciptakan pasar untuk perdagangan izin emisi. Nah, hasilnya ada pengurangan emisi. EU ETS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi di sektor-sektor yang tercakup. Namun ada tantangan terkait dengan penetapan kuota yang akurat dan adil serta penanganan sektor-sektor yang rentan terhadap pembocoran karbon. Dari inovasi teknologi ini, sistem ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi bersih dan mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan. Nah, ada pelajaran untuk negara lain. Implementasi EU ETS memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan bursa karbon sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Studi kasus EU ETS menunjukkan bahwa bursa karbon dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memotivasi pengurangan emisi dan mendorong inovasi dalam skala regional yang luas. Namun, EU ETS ini perlu terus mengatasi tantangan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan keadaan. Terima kasih. Berdasarkan literatur yang saya baca, bursa karbon itu selain memiliki manfaat juga memiliki beberapa tantangan, teman-teman. Nah, beberapa tantangannya, yang pertama mengenai harga dan nilai karbon. Penentuan harga karbon yang adil dan efektif adalah masalah yang utama. Ketika harga terlalu rendah, mungkin tidak mendorong pengurangan emisi. Di sisi lain, ketika harga karbon terlalu tinggi, dapat memberatkan industri dan konsumen. Yang kedua, mengenai kepatuhan dan regulasi. Memastikan bahwa perusahaan dan negara-negara mematuhi aturan dan target emisi ini sesuatu yang sulit. Karena regulasi yang tidak konsisten atau kurang ketat itu dapat mengurangi efektivitas pasar karbon. Yang ketiga itu
ketidakpastian politik, terutama di negara kita ya teman-teman. Perubahan kebijakan pemerintah atau politik dapat mempengaruhi pasar karbon. Kepastian politik ini dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi. Yang keempat itu integritas karbon. Masalah terkait keaslian dan kualitas karbon yang diperdagangkan itu bisa menjadi suatu tantangan tersendiri, karena ketersediaan karbon yang murah atau tidak valid dapat mengurangi efektivitas dari sistem bursa karbon itu sendiri. Yang kelima, ini yang terakhir nih, mengenai ketergantungan pada pasar. Ini ada kekhawatiran bahwa bergantung terlalu banyak pada pasar karbon dapat mengalihkan fokus dari upaya langsung untuk mengurangi emisi, seperti mengabaikan pengembangan teknologi bersih atau clean energy. Mungkin itu ya beberapa tantangan yang dimiliki oleh bursa karbon, teman-teman. Salah satu dampak utama dari bursa karbon adalah mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan adanya batasan emisi dan perdagangan izin atau kredit karbon, perusahaan dan sektor-sektor tertentu memiliki insentif untuk mencari cara-cara inovatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi mereka. Jadi dalam hal ini strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah greenwashing atau strategi pemasaran atau komunikasi dari perusahaan atau entitas tertentu untuk membuat sesuatu atau produknya tampak berkelanjutan alias sustainable. Tapi dalam hal ini, kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. 1 unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida. Nah, dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sehingga BEI sebagai penyelenggara bursa karbon menyelenggarakan bursa karbon yang merupakan sistem perdagangan karbon yang mencakup jual beli kredit karbon. Bursa karbon dirancang untuk mengatur perdagangan izin emisi karbon serta mencatat kepemilikan unit karbon sesuai mekanisme pasar. Jadi dalam hal ini BI menawarkan bursa karbon sebagai bentuk sustainability untuk perusahaan. Jadi perusahaan tertarik dengan adanya bursa karbon ini adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan perusahaan dengan memperjualbelikan izin untuk menyelenggarakan bursa karbon atau kredit karbon di perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai apa saja dampak emisi karbon terhadap ekonomi di Indonesia. Yang nomor 1 yaitu peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Bursa karbon mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan proses yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Perusahaan yang mengurangi emisi gas rumah kacanya dapat menghasilkan surplus izin atau kelebihan izin kredit karbon yang dapat mereka jual sehingga meningkatkan profitabilitas mereka. Lalu yang kedua yaitu kehadiran bursa karbon sendiri selain memberikan tawaran diversifikasi investasi juga untuk mewariskan bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita ke depannya. Hasil dari seluruh proses perdagangan karbon melalui bursa karbon akan dapat kembali diinvestasikan kepada upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu yang ketiga yaitu pencapaian dan realisasi bursa karbon tidak hanya sekedar angka di atas kertas saja, tetapi partisipasi aktif perusahaan menjadi penting dengan tujuan memenuhi prinsip environmental, governance, serta sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang keempat yaitu adanya pendanaan untuk proyek-proyek pengurangan emisi. Tentu saja kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek pengurangan emisi itu dapat dijual kembali loh teman-teman di bursa karbon yang akan menghasilkan pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai lebih banyak proyek-proyek pengurangan emisi, sehingga itu berarti akan lebih banyak dana yang dialokasikan untuk inisiatif dan upaya dalam mengatasi perubahan iklim. Lalu yang kelima adanya distribusi keuntungan. Bursa karbon sendiri itu dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien serta meratakan
kesenjangan antara perusahaan atau sektor yang memiliki surplus izin maupun adanya perusahaan yang kekurangan izin. Perusahaan dengan surplus izin itu atau yang kelebihan izin dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan izin. Nah, kelebihannya ini dapat dijual kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan izin tambahan atau perusahaan yang kekurangan izin. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu adanya pengaruh pasar internasional. Bursa karbon sendiri itu memungkinkan perdagangan izin kredit karbon di tingkat internasional. Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dukungan keuangan dari negara-negara maju melalui investasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi. Selamat datang kembali para pencari peluang di dunia keuangan. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai proyeksi dan rencana pengembangan bursa karbon di Indonesia. Peresmian bursa karbon di Indonesia menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memitigasi perubahan iklim di dunia. Menyadari urgensi perubahan iklim, Indonesia menetapkan proyeksi ambisius untuk mengurangi emisi karbon dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, proyeksi ini memainkan peran penting dalam mengukur dan memantau kemajuan negara kita menuju tujuan berkelanjutan. Pemerintah kita melalui lembaga-lembaga seperti Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan rencana pengembangan bursa karbon yang komprehensif. Rencana ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan peraturan hingga partisipasi aktif pelaku ekonomi di sektor berbagai industri. Berbagai langkah-langkah implementasi telah dilakukan, termasuk peningkatan pengukuran dan pelaporan emisi, edukasi publik, dan pembentukan kerjasama lintas sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Bursa Karbon Indonesia dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan transisi ke ekonomi rendah karbon. Baik, demikian gambaran singkat mengenai proyeksi dan rencana pengembangan Bursa Karbon Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi perjalanan keuangan Anda. Terima kasih. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan penerapan bursa karbon di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang. Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, penerapan bursa karbon di Indonesia akan dilakukan guna menekan emisi karbon dan dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Luhut mengungkapkan pada pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan akan turun tangan melakukan pengawasan. Kemudian pihak-pihak yang bisa terlibat dalam perdagangan bursa karbon pun akan dibatasi. Luhut mengakui pemerintah telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memberlakukan peraturan tentang penetapan harga karbon serta pemberlakuan tata kelola penetapan harga karbon di subsektor pembangkit listrik dan kehutanan.